Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkah dan rahmatnya lah kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah hadis Tarbawi, Bapak Nur Habibullah. Perkenalkan, nama saya Dewi Mayasari, semester 5 dari kelompok 8, yang mana di sini saya menjelaskan tentang persaudaraan sesama Islam. Sebelum itu nantinya ada rekan-rekan saya yang bertanya mengenai apa sih persaudaraan sesama Islam itu. Di sini saya lebih dulu menjelaskan apa sih persaudaraan sesama Islam itu. Persaudaraan sesama Islam, agama Islam sangat menganjurkan kita untuk membangun persaudaraan, silaturahmi dengan baik, dengan cara kita menjaganya, memeliharanya, membahagiakannya, melindunginya dengan cara yang baik, sehingga apa? Biar tidak terpecah belah nantinya Islam ini dan Islam lainnya. Maka kita sangat dianjurkan untuk menjaga persaudaraan sama Islam itu. Karena apa? Diharamkan bagi kita untuk memutuskannya. Baiklah, di sini saya ingin membacakan beberapa pertanyaan dari rekan saya. Yang pertama, pertanyaan daripada saudari Mesari. Pertanyaannya, hadis yang menjelaskan tentang persaudaraan sesama Islam dan berikan contohnya. Oke, hadis di sini banyak sekali teman-teman yang menanyakan hadis tentang mengenai persaudaraan sesama Islam. Langsung sekaligus saja ya saya jawab ya. Di sini saya mengambil hadis dari Bukhari, yang mana beliau mengatakan seorang muslim itu adalah muslim bagi muslim lainnya. Yaitu di dalam Islam tidak diajarkan untuk saling menzalimi muslim ini ke muslim lainnya. Dan daripada itu tidak boleh juga kita untuk saling menyakiti antara Islam dan Islam lainnya. Harus saling menjaga, harus saling menghormati, dan harus saling menjaga kesatuan kita. Agar apa? Agar persaudaraan kita tetap terjaga erat dan baik. Selain itu, contoh yang dapat saya ambil, apa sih contoh persaudaraan sama Islam itu? Saya mengambil dari sebuah video di mana di dalam video itu menceritakan 3 bersaudara yang sudah tua renta, di mana dia selalu menjalin hubungan persaudaraan itu dengan baik sekali. Suatu hari, 2 saudara itu mendatangi saudara yang ketiga ke rumahnya, mengetuk pintu. Lalu respon si saudara ketiga itu apa? Menangis, bahagia ketika didatangi oleh saudara yang kedua tadi. 2 saudara tadi membuka pintu, lalu memeluknya erat-erat, mencium, dan saling membahagiakan satu sama lain, saling menyapa, dan saling bercerita suka duka. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bahagia ya ketika kita selalu menjaga persaudaraan kita. Mungkinkah saat ini masih ada yang seperti itu? Mungkin ada, tapi sebahagian ada yang tidak seperti itu. Ada yang sibuk dengan dunianya sehingga lupa akan keluarganya. Tapi semoga kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Alhamdulillah ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan daripada saudari Indriansa, di mana pertanyaannya, bagaimana sih ikatan persaudaraan muslim agama Islam itu? Agama Islam itu menganjurkan kepada para pemeluknya agar senantiasa menjaga, melindungi, memelihara, dan saling tolong-menolong antara Islam ke Islam lainnya. Itu. Selain daripada itu, agama Islam juga menganjurkan untuk kita menjalin saudara itu karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Hamidah, yang mana pertanyaannya, bagaimana sih menjaga ikatan persaudaraan sesama Islam itu? Yaitu ada sebuah pepatah, jadilah perbedaan untuk saling melengkapi di antara kita, yaitu apa? Saudara. Baik, yang pertama yang harus kita pahami atau yang harus kita tahu mengenai bagaimana sih cara kita menjaga ikatan persaudaraan sesama Islam itu pertama memahami saudara kita. Entah itu tua, muda, saudara, kerabat, keluarga, atau segala-galanya. Dengan cara mungkin memahami tentang profesi dia, kerja dia, pendidikan dia, usia dia, hobi dia. Kita harus mengetahui, harus memahami bagaimana dia, ya, dari pekerjaan dia, dari hobi dia. Yang kedua adalah menghargai. Menghargai di sini kita penting sekali menghargai sesama Islam. Di antaranya mungkin teman kita memiliki hobi yang berbeda daripada kita. Dia suka main sepak bola gitu. Bagaimana cara kita menyikapi untuk kita juga menghargai dia sebagai penghobi sepak bola?
Yang kedua adalah misalnya nih, dia tidak suka dalam kebaikan. Nah, kita harus menghargai dengan cara kita pelan-pelan untuk mengajari dia bahwa sesuatu yang dia kerjakan itu tidak baik. Misalnya kita hobi mengaji, dia tidak hobi mengaji. Bagaimana cara kita untuk menghargai dia tapi pelan-pelan kita membawa dia untuk suka membaca Al-Quran tersebut. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Anissa Rahmawati, mana boleh nggak sih kita berteman dengan orang muslim, katanya. Boleh sekali, boleh, asal kita tahu batasannya. Batasannya seperti apa yang kita harus tahu? Ya, batasan kita boleh berteman dengan siapapun ya, tapi kita harus tahu batasannya. Kita seorang muslim, kita dianjurkan atau diajarkan seperti apa. Maka ketika kita bergaul dengan orang yang muslim, yang ketika dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Islam, maka kita tidak boleh melakukannya. Tapi mengenai berteman dengan dia, boleh kita berteman dengan siapapun, kita boleh ya. Selanjutnya pertanyaan daripada saudari Fatur Rahman, yang mana pertanyaannya bagaimana nih cara nantinya kamu menjadi seorang guru, katanya. Ketika anak kamu pacaran, anak murid kamu pacaran gitu kan, tapi ketika itu dia lagi marahan, bagaimana cara menjaga silaturahmi dia? Kita harus tahu pacaran itu hukumnya apa. Haram kan? Jadi kita pertama harus menasihati anak tersebut dengan cara bahwa pacaran itu haram, pacaran itu sangat dilarang oleh Allah dan oleh agama Islam. Tidak ada anjuran untuk berpacaran. Karena apa? Mendekati zina. Karena sesuatu zina itu sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan Allah sangat tidak suka dengan orang yang berzina. Bagaimana cara dia selalu menjaga silaturahmi dia walaupun dia lagi marahan ya? Kita tegur dia pelan-pelan bahwa sesuatu yang mereka lakukan itu tidak baik, dengan cara ya menjaga persaudaraan itu, persaudaraan itu sangat penting. Karena apa? Di dalam Islam juga mengajarkan bahwa marah-marahan ataupun tidak berteguran selama 3 hari itu nanti selebihnya akan berdosa. Nah, makanya kita harus menasihati anak didik kita. Itulah tadi sebagian pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan saya. Selebihnya mungkin pertanyaannya ya berbasis tentang hadis-hadis ya, tentang bertanya tentang hadis. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya tutup, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari penyampaian saya banyak sekali yang kurang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Baiklah, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 8 mata kuliah hadis terbaik akan menjelaskan tentang ikatan persaudaraan sama muslim. Ikatan persaudaraan sama muslim yaitu kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniakan Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, yang menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap sesama muslim. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, pertanyaan dari Husni Jumara. Bagaimana caranya kita bisa menjadi tali silaturahmi? Pertama yaitu mempererat tali silaturahmi secara sama umat muslim. Yang kedua, selalu tolong-menolong. Dan yang ketiga, menjaga kehormatan. Kedua, pertanyaan dari saudari Abi Kamal. Bagaimana cara memperkuat ikatan sama muslim? Pertama, berbaik sangka kepada sama muslim, saling memaafkan, dengan kata berdoa untuk sama muslim. Pertanyaan yang keempat dari Saleha yaitu bagaimana pandangan Al-Quran tentang ikatan persaudaraan sesama muslim? Yaitu Al-Quran menegaskan untuk memperkokoh ukhuwah atau persaudaraan antar sesama manusia. Yang keenam, tolong jelaskan persaudaraan sama muslim, yaitu pertama, kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniai Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Selanjutnya pertanyaan dari Inayah yaitu tolong sebutkan ayat Al-Quran yang bahas tentang ikatan persaudaraan sama muslim, yaitu dari surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya orang-orang yang beriman itu semuanya bersaudara, sebab itu ramaikanlah perbaikan hubungan antara keduanya.
saudaramu itu dan hatiku. Allah supaya kamu